Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lucky Jakaria 96. Guys, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang penipuan yang mengaku-ngaku atas nama Lazada lagi ya. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke di dalam komentar video aku. Oke, kali ini aku akan ngebahas tentang ini guys. Jadi banyak banget yang nanyain di kolom komentar ya. Bang, gimana kalau sudah ngirim data pribadi ya atau identitas seperti KTP ya. Oke, jadi ketika kita mendaftar pay letter ya di aplikasi Lazada itu aman guys. Itu aman di aplikasi ya, itu aman. Jadi selama kita nggak ngasih data diri atau KTP fotokopi atau selfie di ngirim ke WA si penipu, data kita itu aman. Jadi kalau kita nggak ngirim foto KTP atau foto selfie KTP langsung ke penipunya, misalkan lewat WA ya, itu nggak apa-apa ya, itu aman. Kecuali kita ngirim langsung ke WA si penipu, dan otomatis lah mereka akan menggunakan data kita untuk hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Kalau kita daftar pay letter doang mah gitu kan, biasanya sih aman di aplikasi, kecuali nih ya, kecuali banyak yang beredar kan kalau kita udah ada tagihan gitu kan, ada tagihan terus kita nggak bayar tagihannya, nah terus ada penagihan kayak telepon, WA, dan chat lain yang mungkin ada yang nyebar data ya, ada yang enggak. Itu tergantung dari aplikasi pay letternya atau vendor ya, kayak gitulah, kayak Aku Laku, Atom atau Kredipo ya. Kalau Lazada yang terbaru sekarang ini Kredipo guys. Untuk yang dulu ada Aku Laku dan Atom, dan untuk sekarang ada Kredipo. Nah, jadi untuk Kredipo ini biasanya ada DC lapangannya guys ya. Jadi kalau kita ada tagihan ke platformnya itu pay letternya itu dari Kredipo, itu ada yang datang ke rumah, pasti ada yang datang. Kalau Aku Laku nggak semua daerah, dan Atom itu belum ada, kayak gitu guys ya. Itu sih info yang aku ketahui ya. Kalau Aku Laku itu ada, cuma di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Bogor, Jakarta, Tangerang, Depok ya ada DC lapangannya ya. Kalau daerah yang lain saya tidak tahu. Dan untuk Kredipo semuanya ada, dan untuk Atom belum ada. Oke, jadi buat teman-teman kalau misalkan ketipu, udah ada tagihan tapi teman-teman gak ngerasa kepake, udah misalkan ada yang nagih ke rumah ya, bilang aja kita kena tipu ya gitu. Paling ya biasanya kalau kita nggak ngelunasin, biasanya data kita jelek di bank guys. Jadi kalau kita udah datanya blacklist ya, udah jelek nih, udah di blacklist, udah daftar hitam kan, kita nggak bisa ngajuin apapun KPR ya atau pinjaman, nggak bisa lagi kalau data kita udah jelek gitu kan. Itu doang guys. Jadi kerugiannya cuma itu sih sebenarnya kalau kita nggak bayar. Beda lagi kalau mungkin utangnya itu jutaan, puluhan juta, nggak tahu, itu mungkin bisa dipidana ya. Buat temen-temen ya, hati-hati aja ya, bila ada yang menelpon yang mengaku dari Lazada ke, dari kurirnya ke, ya jangan pernah percaya guys ya. Baik pembatalan pesanan ataupun itu, Lazada itu nggak pernah nelpon guys ya. Dan kurir ataupun yang punya toko itu juga nggak pernah nelpon ya. Kalau batal pesanan ya dibatalin secara otomatis di aplikasi, nggak lewat telepon gitu guys ya. Jadi kalau ada yang nelpon ngaku-ngaku dari Lazada, itu bohong, itu penipu ya. Untuk teman-teman hati-hati, tetap teliti dalam belanja. Di Lazada itu semuanya bagus-bagus guys ya, tapi kita harus lebih teliti lagi dalam berbelanja, memilih toko ya. Terus
memilih barang. Ada toko yang bagus ya, ada yang amanah tapi barangnya mungkin gak bagus ya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih aja guys ya. Jadi ya, kalau belanja online itu harus sabar, harus teliti, jangan terburu-buru dengan harga yang murah, ternyata yang datang juga emang murahan gitu ya. Untuk itu ini aja yang bisa dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.